Kelompok Kelompok 5. 5. Halo semua, selamat datang di pembahasan mengenai OSI model, sebuah kerangka kerja yang membantu kita memahami bagaimana data dikirimkan dalam sebuah jaringan komputer. Perlu kita ketahui bahwa OSI model ada beberapa lapisan. Yang pertama, application, yang kedua, presentation, yang ketiga, session, yang keempat, transport, yang kelima, network, yang keenam, data link, dan physical. Dalam video ini, kita akan fokus pada salah satu lapisan penting, yaitu network layer. Mari kita pelajari bersama apa itu network layer dan bagaimana perannya dalam proses komunikasi data. Network layer adalah salah satu lapisan penting dalam model OSI yang bertugas mengatur perjalanan data dalam sebuah jaringan. Bayangkan ketika kita mengirim sebuah pesan, file, atau bahkan sekedar membuka sebuah halaman web, data yang kita kirimkan harus memiliki jalur yang jelas dan alamat yang pasti agar dapat sampai pada perangkat tujuan. Nah, disinilah network layer bekerja. Pada lapisan ini, setiap data yang dikirimkan akan diberi sebuah alamat logis yang kita kenal sebagai IP address. Alamat inilah yang berfungsi layaknya alamat rumah pada surat atau paket. Dengan adanya IP address, paket data jadi mengetahui dengan tepat kemana ia harus pergi. Tanpa alamat logis ini, data akan kebingungan dan tidak pernah sampai pada penerimanya. Fungsi utama dari network layer dapat dirangkum dalam 3 hal penting, yaitu addressing, routing, dan forwarding. Routing adalah proses menentukan jalur terbaik bagi data untuk mencapai tujuan di dalam jaringan. Dengan routing yang efisien, komunikasi data jadi lebih cepat, stabil, dan handal. Router berperan sebagai penunjuk arah, memilih jalan tercepat atau paling aman, agar paket sampai ke alamat tujuan. Ada 2 jenis routing. Yang pertama, static routing, di mana jalur ditentukan secara manual. Jadi, bisa dilihat di bawah ini, ada jalan yang macet. Static routing tetap berjalan walaupun perjalanan itu macet, namun tetap sampai pada tujuan. Selanjutnya ada dynamic routing, di mana router otomatis menyesuaikan jalur terbaik. Seperti contoh di bawah, ada jalanan yang lancar. Jadi, dynamic routing itu berjalan dengan sangat lancar sampai tujuan. Dengan routing yang efisien, komunikasi data jadi lebih cepat, stabil, dan handal. Forwarding adalah proses penerusan data dari satu perangkat jaringan ke perangkat lain. Misalnya, ketika kita mengirim pesan WhatsApp, data itu tidak langsung sampai ke teman kita, tetapi melewati beberapa perangkat jaringan seperti router dan switch. Router akan membaca alamat tujuan dari paket data, lalu meneruskannya ke jalur yang tepat agar pesan bisa sampai ke penerima. Dengan forwarding, jaringan bisa berjalan lancar karena setiap paket data dikirim sesuai alamat tujuannya. Forwarding ibarat petugas pos yang memastikan surat kita tidak nyasar, melainkan sampai ke alamat yang benar. Dalam dunia jaringan komputer, komunikasi tidak terjadi begitu saja. Ada aturan yang mengatur agar data bisa dikirim dan diterima dengan baik. Aturan itu disebut protokol. Untuk memudahkan, protokol ini dibagi ke dalam beberapa lapisan atau layer, seperti yang ada pada model OSI. Setiap layer punya tugas khusus. Misalnya, layer aplikasi membantu kita membuka web atau kirim email. Layer transport memastikan data tidak rusak dan sampai utuh. Sedangkan layer fisik bertugas mengirim sinyal lewat kabel atau gelombang radio.
Ibarat mengirim paket barang, ada bagian yang menulis alamat dan yang mengemas, ada yang mengantar, dan ada yang menyerahkan ke penerima. Semua harus bekerja sama agar barang sampai dengan aman. Begitu juga dengan protokol layer, setiap lapisan bekerja sama agar data bisa sampai dengan benar ke tujuan. Pada network layer, terdapat beberapa protokol penting yang berfungsi mendukung proses komunikasi data. Pertama, Internet Protocol atau IP. Protokol ini memberikan alamat logis pada setiap perangkat, sehingga data dapat dikirim ke tujuan yang tepat. Kedua, Internet Control Message Protocol (ICMP). Protokol ini digunakan untuk mengirim pesan kesalahan atau melakukan tes koneksi jaringan, misalnya dengan perintah ping. Ketiga, router protokol seperti OSPF, RIP, dan BGP. Protokol ini membantu router menentukan dan memilih jalur terbaik agar data bisa sampai ke tujuan dengan efisiensi. Jadi, network layer adalah lapisan OSI yang sangat penting untuk mengatur alamat IP, memilih route terbaik, dan mengirimkan paket data agar sampai ke tujuan. Tanpa lapisan ini, komunikasi antar perangkat di jaringan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Thank you all for watching this here video.